Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Tursinai Rafiatul Hasanah, biasa dipanggil Nur. Saya dari semester 5 program studi pendidikan biologi Universitas Flores. Perkenalkan, nama saya Febronia Watu, biasa disapa Feni. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan biologi Universitas Flores. Perkenalkan, nama saya Hermiliana Yolanda Owa, biasa dipanggil Yolan. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan biologi. Video ini kami buat guna mempelajari keanekaragaman hayati yang ada di tepi pantai Kota Ratu. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut. Selamat menyaksikan. Merupakan salah satu hewan laut yang termaksud ke dalam film Echinodermata. Sirap landak memiliki bentuk bulat dan berwarna merah marun serta memiliki duri atau spina yang telah termodifikasi menjadi kulit keras seperti pelindung. Sirap landak tinggal di dekat dengan pesisir laut, dengan habitatnya banyak terdapat di bebatuan atau kerang. Berikutnya, Dreissena polymorpha atau kerang zebra. Kerang zebra memiliki warna cangkang coklat muda yang disilangkan oleh garis-garis zigzag gelap. Mereka biasanya memiliki panjang maksimum sekitar 2 inci atau 5,1 cm. Mereka cenderung menampung polutan dan udara sehingga tidak dapat dikonsumsi. Ini merupakan siput laut. Siput laut yang terdapat di pesisir pantai ini dapat dikonsumsi. Siput laut ini biasanya menempel pada bebatuan atau karang. Terdapat peranan menguntungkan dan merugikan pada tritip. Yang pertama, peranan menguntungkan. Cangkang tritip bisa menjadi aksesoris dan perhiasan menarik. Selain itu, tritip mengandung gizi dan memiliki beragam khasiat. Yang kedua, peranan merugikan pada tritip. Tritip menyebabkan kerusakan terhadap kapal karena penempelannya. Berikutnya, ikan glodok atau tembakul atau Priothalamus sp. Ikan glodok adalah jenis ikan yang bisa merangkak naik ke darat atau bertengger pada akar-akar pohon bakau. Glodok atau tembakul adalah jenis ikan dari beberapa marga yang termasuk ke dalam anak suku Oxudersina. Selain bisa berjalan di lumpur, ikan ini juga senang melompat-lompat ke daratan, seperti di bebatuan di pinggir pantai. Dikala ombak menyapu, mereka saling berlompatan masuk ke dalam air. Tidak selang lama, sebagian dari mereka muncul kembali ke permukaan. Ikan glodok juga disebut sebagai amphibiospis karena sejarah hidupnya mampu berada di dalam dan di luar air. Tritip adalah Andropoda anggota infrakelas Cirripedia, subfilum krustase, sehingga berkerabat dengan kepiting dan udang. Ciri-cirinya, yang pertama, hewan ini ditemukan di air laut dan cenderung menyukai perairan dangkal atau pasang yang bergelombang kuat. Yang kedua, tubuh dengan kepala dan dada ditutupi karapaks. Yang ketiga, tritip sering terlihat tumbuh di bebatuan di tepi pantai, ditemukan di air surut. Selain itu, tritip biasanya menempel di badan kapal. Terdapat peranan menguntungkan dan merugikan pada tritip. Peranan menguntungkan yang pertama, cangkang tritip bisa menjadi aksesoris dan perhiasan menarik. Yang kedua, mengandung gizi dan memiliki beragam khasiat. Peranan merugikan pada tritip, menyebabkan kerusakan terhadap kapal karena penempelannya. Katang-katang atau Ipomoea pescapre adalah sejenis tumbuhan menjala yang kerap didapati di pantai berpasir. Sebagai tumbuhan obat, ia dikenal sebagai tapak kuda. Ciri-cirinya batang lurus dan panjang yang tumbuh menjalar dan menyebar ke segala arah. Tajuk bunga berwarna merah ungu
dengan bentuk menyerupai trompet. Dan habitat dari kacang-kacang, tumbuhan liar yang tumbuh di atas pasir pesisir pantai. Yang berikutnya, padang lamun atau sagras adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal atau di tempat bebatuan. Ciri-ciri padang lamun yaitu terdiri dari banyak tumbuhan lamun, terdapat di laut iklim sedang dan tropis, terdapat di pesisir pantai, batas pantai, dan juga laut yang berpasir maupun berlumpur, memiliki akar rimpang yang kuat walau diterpa ombak, dan dapat hidup di kedalaman 30 meter. Dan habitat padang lamun adalah dapat menyesuaikan hidupnya dengan cara terendam di dalam air laut, daerah dangkal, berpasir. Habitat padang lamun adalah di daerah terdangkal berpasir dekat dengan pantai dan di daerah lagun atau daerah berpasir pada terumbu karang, dan juga sebagai tempat bermainnya ikan-ikan kecil dan juga kepiting. Yang berikut, pohon waru atau Hibiscus tilianceus atau yang biasa dikenal waru laut, dikenal sebagai pohon peneduh di tepi jalan atau tepi pantai. Tanaman waru memiliki batang yang berbentuk bulat, berkayu, dan berwarna coklat. Tanaman ini termasuk dalam golongan pohon besar dan bisa mencapai 5-15 meter. 5-15 meter. Batang cenderung tumbuh lurus pada tanah yang pinggiran dan membengkok pada tanah yang tidak pinggiran. Tanaman waru mempunyai daun yang tunggal dan berbentuk bulat atau bulat telur. Tepi daun waru merata, pertulangan daun menjari dan memiliki panjang sekitar 20 cm. Tanaman waru memiliki bunga yang terdiri sendiri atau terdapat dalam tandan yang berisi 2-5 kuntung. Bunga waru ini berwarna kuning dan bagian tengahnya berwarna merah kecoklatan. Tanaman waru memiliki buah yang berjenis buah kotak. Buah ini berbentuk bulat oval dan terbagi menjadi 5 ruang, dan setiap ruang dibagi oleh sekat semu menjadi 2 bagian. Habitat waru yaitu di tepi pantai dan di pinggir jalan.